Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau mereview daily skincare aku sesuai dengan ingredients, terus klaim dan pengalaman selama aku memakai skincare tersebut. So, keep on watching. FYI dulu ya guys, kulit aku itu tipenya normal to oily dengan kondisi kulit yang berjerawat. Aku kemarin sempat mention kalau jerawat aku itu udah sembuh, tapi bukan berarti aku itu nggak punya jerawat 100% jerawat hilang gitu, nggak seperti itu. Aku masih punya jerawat 1 maupun 2, tapi ya menurut aku itu masih normal dan masih bisa aku kontrol dengan produk skincare tersebut. Nah, aku akan mereview skincare yang aku pakai sesuai dengan ingredients, terus klaimnya dan pengalaman selama aku pakai skincare tersebut. Ini mulai dari Garnier, aku pakai micellar waternya Garnier. Ini teksturnya cair, terus dia nggak ada bau-baunya sama sekali, murni kayak air gitu. Terus ini aku coba ya. Nah, ini cair, persis banget sama air. Cuman kalau dikocok dia emang bener-bener kena. kalau dikocok dia bener-bener ada busanya gitu. Terus aku makainya itu seperti biasa, orang seperti biasa pakai Garnier, pakai micellar water gitu, ditaruh di kapas, terus aku usapin di wajah sampai kotoran itu mengangkat. Nah, untuk ingredientsnya ini aku udah catat di HP ini. Aku memang nggak hafal ingredientsnya, aku langsung aja ya aku jelasin. Ini yang pertama ada aqua sebagai pelarut utama, terus hexylene glycol sebagai pengencer, glycerin sebagai pengarut dan juga sebagai pelembab di wajah. Terus ada disodium cocoam phodiacetate, dia sebagai cleansing yang soft dan mild, biasanya digunakan oleh untuk kulit bayi karena dia yang sangat non iritasi. Terus disodium eda menetralisir ion logam agar formula tetap stabil. Terus ada polexamer, agen cleanser yang mild dan mempunyai molekul berukuran nano dengan partikel yang unik. Ingredient yang ini yang mampu mengikat minyak dan kotoran yang menempel di wajah. Terus selanjutnya aku langsung ambil nama lainnya ya, BHMB. Dia sebagai disinfektan sekaligus preservatif yang bersifat antimikroba. Dia itu khusus untuk kulit yang sensitif karena dia tidak mengandung paraben, tidak mengandung alkohol, dan juga tidak mengandung fragrance. Jadi dia emang digunakan untuk kulit yang sensitif. Tapi kalau kalian pengen coba, kalian tetap bisa coba ini karena emang ini pilihan paling aman. Kalau produk yang untuk kulit sensitif biasanya untuk tipe kulit lain ini sangat aman. Ya, dan juga dia fungal acne safe. Untuk klaimnya dia hanya mengklaim dia bisa membersihkan wajah dari debu dan kotoran dan sisa make up dalam 1 kali usap. Untuk di aku beneran ini pakai ini emang bener-bener aku ngerasa bersih. Tapi untuk sebagian orang lain katanya yang biasa pakai make up tebal ini nggak mempan. Tapi kalau di aku, walaupun aku pakai make up, tapi aku biasanya pakai make up yang tipis, ini masih bisa di aku. Udah, next ke produk selanjutnya. Lanjut facial wash. Nah, ini aku pakai Agnes. Ini dari aku masa-masa kuliah aku pakai Agnes. Dan di tahun 2020 dan 2021 kemarin aku itu pernah coba produk-produk lain, coba pakai facial wash lain, tapi akhirnya aku balik lagi ke Agnes ini. Untuk teksturnya ini sama seperti
facial wash pada umumnya ya, tapi dia nggak ada scrubnya, dan dia juga nggak gentle. Tapi walaupun dia nggak gentle, dia itu di feel-nya di wajah itu tetap lembut, karena aku biasanya kalau pakai aku usap-usap dulu di sini sampai busanya banyak, baru aku timpa di wajah. Nah setelah dibilas rasanya itu nggak kering dan juga nggak licin, jadi biasa aja itu. Untuk ingredientsnya dia ada minyak zaitun sebagai vitamin E, dan dia juga melembabkan kulit dan menutrisi kulit. Terus tocopherol acetate vitamin E, dia juga mempunyai antioksidan dan skin moisturizing. Terus lauric acid atau asam laurat yang merupakan asam lemak yang paling banyak ditemukan pada santan dan minyak kelapa, dan dia sebagai anti akne namun sekaligus berpotensi komedogenik dan fungal akne. Terus ada Osimen 5-ol, dia agen antimikroba mengendalikan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Terus Deposatium glycerzat sebagai senyawa yang ditemukan pada akar manis yang berfungsi mencerahkan wajah, dan magnesium ascorbyl fosfat sebagai vitamin C turunan Saxifraga sarmentosa extract atau ekstra tanaman begonia strawberry yang berfungsi sebagai antioksidan dan astringen. Ingredients yang lain diantaranya sebagai surfaktan, komposisinya myristic acid, potassium hydroxide, dan sodium hydroxide. Terus ada lauramid dia, potassium laurit, glutamate, lauryl hydroxysultan. Terus selanjutnya ada emollient dan humectant. Antara lain ada glycerin, palmitic acid, butylene glycol, lauric acid. Dia gak bikin kulit kita kering, makanya tadi aku bilang aktornya dia itu gak bikin kulit kering. Terus ada pH adjuster, yaitu lactic acid. Nah, produk ini, yang ini nih, dia itu punya potensi komedogenik dan ada alkoholnya. Tapi dan juga dia fungal akne. Jadi walaupun dia potensi komedogenik, terus ada alkohol dan juga fungal akne, karena dia sifatnya sementara, jadi aku tetap pakai ini, dan aku cocok-cocok aja pakai ini. Soalnya dia emang sifatnya kan sementara ya. Habis itu dibilas sama air, jadi nanti hilang lagi kan. Nah, dia itu enaknya nggak pakai SLS. Jadi dia itu nggak bikin kulit kita kering dan ketarik. Langsung ke klaim dan pengalaman aku ya. Dia mengklaim membersihkan wajah, menghilangkan minyak atau sebum yang berlebih. Aku ngerasain itu, aku ngerasa tetap bersih, tapi ya emang gunanya facial wash kan gitu ya. Terus antibakteri, ya aku pertama kali pakai ini, aku ngerasa jerawat aku itu mulai berkurang, walaupun nggak banyak, tapi ya tetap ini paling cocok di aku. Terus menutrisi kulit di aku, ya aku biasa aja sih pakai ini. Aku nggak tahu apakah ini bener-bener menutrisi kulit di aku apa enggak, tapi aku kalau pakai ini ya normal-normal aja, cuma ngerasa sehat aja gitu. Lalu ini face tonic, aku pakai toner dari Viva. Entah, aku nggak tahu sekian banyak toner yang aku udah coba, terus aku udah search ingredientsnya toner-toner tersebut, walaupun dari ingredientsnya bagus, tapi di aku itu nggak cocok-cocok banget. Aku paling cocok pakai ini. Dia teksturnya cair, terus warna hijau gitu. Aduh, nggak kelihatan sih kalau hijau apa enggak. Nah itu, dia warnanya hijau sih. Terus ada baunya, dia emang kayaknya ada parfumnya deh. Emang ada parfumnya, emang beneran. Ingredientsnya dia punya bahan aktif yaitu witch hazel sebagai
astringent yang berfungsi untuk mengencangkan pori-pori, terus allantoin yang berfungsi sebagai pelembab kulit, terus dia ada ekstrak green tea-nya juga berfungsi sebagai antioksidan dan juga antibakteri. Terus tea tree oil dia sebagai sama seperti ekstrak green tea tadi. Terus next, tartaric acid dia sebagai astringent dan melembabkan kulit. Bahan pelengkapnya itu ada aqua sebagai pelarut utama, lalu propylen glikol sebagai pengecer, ada metilparaben sebagai pengawet, dan castor oil sebagai pengemulsi. Terus dia juga ada parfum dan juga pewarna. Dia tidak ada alkohol, terus dia ingredientsnya juga simple, ada pH balance-nya juga, tapi dia nggak cocok untuk kulit yang kering dan sensitif. Terus dia tidak fungal acne safe karena dia mengandung castor oil. Untuk klaimnya, dia merawat kulit normal dan berjerawat. Dia mengandung green tea sebagai antioksidan. Ya, aku belum langsung ngerasain itu di kulit aku. Terus dia mengandung allantoin yang mengejutkan dan melembabkan kulit. Aku ngerasain itu. Terus dia juga ada pH balance di kulit. Aku juga ngerasain itu. Next, ini aku pakai serum totalnya Azarin. Ini dia. Aku pakai serum totalnya Azarin. Nah, ini serumnya emang ditotol ya. Aku awalnya nggak tahu kalau caranya itu ternyata ditotol. Pernah salah make, terus jerawatku tambah parah. Nah, setelah dikasih tahu sama adminnya Azarin, ternyata ditotol. Nah, aku baru cocok pakai ini. Aku baru tahu kalau aku cocok banget pakai ini. Nah, ini biasanya dipakai setelah pakai ini. Jadi kalau biasanya kan serum itu sebelum pakai moisturizer ya. Nah, ini kata adminnya itu disuruh pakai setelah pakai moisturizer. Tapi aku biasanya makainya ini sebelum pakai moisturizer. Ya, kadang saya sudah pakai moisturizer. Ya, tergantung moodnya aku sih mau pakai sebelum atau sesudah. Dia itu teksturnya cair terus agak kental gitu. Ini dia cair agak kental gitu. Nah, dia itu ada bau-baunya tapi bau-bau asam gitu. Cuman aku lebih suka kayak gini sih daripada bau-bau parfum gitu. Menurut aku yang kadang aku nggak suka sih bau-bau parfum gitu di skincare. Ingredientsnya dia mengandung allantoin sebagai penenang kulit dan juga mempercepat penyembuhan luka. Terus ada sarkosin sebagai asam amino derivatif, berfungsi sebagai skin hydration yang menyeimbangkan produksi sebum dan juga membantu penyerapan bahan aktif. Terus ada aloe barbadensis extra atau ekstra aloe vera yang melembabkan dan menenangkan, juga anti-inflamasi dan antioksidan. Lalu ada pantenol atau provitamin B5 yang melembabkan kulit, juga anti-inflamasi dan skin protectant. Terus sodium hyaluronate, dia sebagai pelembab kulit yang kemampuannya mengikat air 1000 kali lebih berat dari molekilnya sendiri. Terus ada niacinamide sebagai pencerah kulit. Terus centella asiatica extra berfungsi sebagai anti-inflamasi dan juga skin soothing. Terus salicylic acid yang bekerja pada lapisan kulit terdalam sehingga tidak hanya mengikis sel kulit mati namun juga mengatasi komedo. Terus ada ekstra kayu manis, dia sebagai astringent dan juga antioksidan. Selain itu dia juga antibakteri. Terus ada ekstra biji bengkuang yang bersifat sebagai antioksidan dan juga mencerahkan kulit.
terus ada citrus lemon fruit extra atau extra lemon yang mengandung vitamin C sebagai pencerah kulit, dan juga pepaya extra yang bermanfaat mengatasi jerawat, juga mengandung AHA natural. Bahan pelengkapnya ada santan gam sebagai pengental, propanediol sebagai pengencer, terus ada gliserin sebagai pelembab di wajah, tapi juga sebagai humektan, terus ada phenoxyethanol sebagai pengawet, lalu ada etil alkohol sebagai antimikroba, terus caprioil glycine sebagai asam amino derivatif yang berfungsi menghambat perkembangan bakteri. Kelebihan dari produk ini, dia mostly mengandung banyak bahan alami, terus dia bebas fragrance atau parfum, terus tidak ada potensi komedogenik, lalu tidak ada fungal acne-nya juga atau fungal acne safe. Tapi yang harus dipertimbangkan, dia mengandung alkohol, jadi untuk kulit sensitif bisa dipertimbangkan